Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Terlihat, ya. Pak. Baik, jadi kita kemarin berhenti pada eh, ya pada beberapa rules of probability ya, beberapa rumus atau beberapa peraturan yang ada berkaitan dengan probability ya. Di sini setidaknya ada 8 ya, 8 peraturan yang akan kita pelajari gitu ya. Dan saya mohon adik-adik nanti bisa membedakan antara satu peraturan dan peraturan yang lain. Pak, apa nanti peraturannya itu akan datang di ujian? Ya mungkin akan datang gitu ya, tapi bukan maksudnya peraturan satu apa, nomor dua apa, nomor tiga apa, enggak seperti itu. Tapi lebih kepada implementasi atau aplikasi dari masing-masing peraturan. Oke, peraturan yang pertama ya, peraturan pertama ini menyebutkan bahwa ya probabilitas dari suatu event ya, suatu kejadian itu di antara 0 dan 1. Jadi seluruh probabilitas, seluruh kejadian itu memiliki probabilitas ya. Dan probabilitasnya itu pasti berkisar antara 0 dan 1. Di mana 0 itu artinya fail atau tidak terjadi ya. eh, Sedangkan 1 itu 100% terjadi ya. 1 itu artinya 100%, 0 itu artinya tidak akan terjadi. Ya, ini rule yang pertama. Jadi rule yang pertama itu adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu event, suatu kejadian itu di antara 0 dan 1. Nah, itu rumus yang pertama atau peraturan yang pertama. Peraturan yang kedua adalah jika suatu kejadian itu memiliki beberapa outcome, beberapa hasil, maka probabilitas dari kejadian itu merupakan penjumlahan dari seluruh kemungkinan output yang ada. Ya, sekali lagi, jika ada ya kejadian yang memiliki beberapa output, jadi probabilitasnya itu memiliki beberapa output. Contoh misalnya, kita melempar koin. Kalau kita melempar koin itu kan outputnya bisa dua, bisa angka, bisa gambar. Kita melempar dadu. Dadu itu kan ada 6 sisi. Berarti ketika kita melempar dadu, maka outcome-nya atau hasil yang akan muncul, itu kan ada kemungkinannya ada 6. Ya, seperti itu. Nah, maka probabilitas dari suatu kejadian yang memiliki banyak output itu adalah penjumlahan dari masing-masing kejadian dari output tersebut. Dan itu nanti kalau dijumlahkan maka jumlahnya adalah satu. Jadi jumlah penjumlahan dari probabilitas suatu kejadian itu kalau kita jumlahkan maka hasilnya adalah satu. Ya, contoh misalnya ini ada satu probabilitas ya. Nah, probabilitasnya atau kejadian memiliki tiga atau empat output. Ya, output yang pertama adalah tidak ada jumlah produk yang terjual. Yang terjual ada satu produk. Yang kedua, yang terjual adalah dua produk dan yang terjual adalah tiga produk. 0, 1, 2, 3. Nah, ini adalah ekspektasi daripada hasil. Ya, ekspektasi dari hasil. Jadi kalau misalnya kita berjualan, ya, berapa sih yang laku pada 30 menit pertama kita berjualan? Nah, itu kita menghitungnya seperti ini. Ya, yang harus kita ketahui apa? Yang harus kita ketahui adalah berapa probabilitas untuk masing-masing kejadian, masing-masing output.
Kalau yang terjual itu 0, maka dia apa? Dia probabilitasnya adalah 0,2 atau 20%. Kalau jumlah produk yang terjual itu adalah 1, maka dia probabilitasnya apa? Probabilitasnya adalah 30% atau 0,3. Kalau jumlah produk yang terjual itu adalah 2, probabilitasnya adalah 0,4 atau 40%. Kalau jumlah produk yang terjual itu adalah 3, ini probabilitasnya apa? Probabilitasnya itu adalah 0,1 atau 10%. Nah, ini ketika kita jumlahkan, maka seluruh outcome yang ada itu jumlahnya harus 1. Jadi probabilitas ini kalau kita jumlahkan 0,2 tambah 0,3 tambah 0,4 tambah 0,1, maka hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 1. 1 itu artinya 100%. Ya. Maka peraturan yang nomor 2, ya, peraturan berdua itu adalah seluruh seluruh output itu hasilnya harus 1. Output dari suatu kejadian itu harus 1 atau 100%. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke yang 3 ya. Peraturan nomor 3. Ya. Nah, ini peraturan yang nomor 3. Peraturan nomor 3 berbunyi seperti ini. Monggo nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. The probability of an event A is equal to the sum of the probability of the individual outcomes forming A. Jadi ini berkaitan dengan probabilitas tadi yang saya jelaskan tadi, sama dengan yang kedua. Jadi kalau yang kedua tadi itu outcome itu probabilitasnya jumlahnya adalah 1, lah ini berkaitan dengan penjumlahannya. Jadi kalau misalnya ada event suatu kejadian, yang mana suatu kejadian ini memiliki beberapa outcome atau ekspektasi, ya, maka probabilitas dari kejadian tersebut merupakan penjumlahan dari ekspektasi yang ada. Ya. Nah, jadi contohnya apa? Ketika saya melempar dadu ada 6 sisi, maka probabilitas dari melempar dadu itu, ya, kejadian melempar batu itu adalah apa? Merupakan penjumlahan dari 6 sisi tersebut. Ya. Nah, jadi penjumlahan. Contoh misalnya tadi ya, ini misalnya ada suatu dadu yang akan kita lempar. Nah, dadu tersebut memiliki 6 sisi. What is the probability that the value will be an odd number? Ya, berapa probabilitasnya ya bila mana angka yang keluar itu adalah angka yang ganjil. Nah, maka event yang kita ingin cari apa? Event yang kita ingin cari adalah angka ganjil, yaitu 1, 3, dan 5. Maka probabilitas daripada angka yang ganjil itu adalah 1/6 plus 1/6 plus 1/6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2 atau 1/2. Ya, maka ini adalah probabilitas terjadinya hasil untuk nilai ganjil. Ya. Nilai ganjil kan di dalam dadu kan ada 3 ya, 1, 3, dan 5. Ya. Maka penjumlahan dari angka ganjil ini kemudian membentuk probabilitas nilai ganjil. Begitupun juga sebaliknya. Misalnya, ya, di sini ada data probabilitas mengenai jumlah penjualan pada 30 menit pertama. Ya. Pada 30 menit pertama, ekspektasi penjualan 0 atau tidak ada yang beli itu adalah 20%. Ekspektasi penjualan satu produk 30%, 2 produk 40%, 3 produk 10%.
10%. Nah, kalau misalnya event yang kita cari adalah penjualan 2 or more product, ya, what is the probability of 2 or more product will be sold? Maka kita mencari 2 or more product, yaitu probabilitas dari 2 dan 3. Dalam hal ini, ya, event yang kita cari adalah probability dari 2, probability dari 3, maka kita menjumlahkan. Ya, menjumlahkan dan hasilnya adalah 0,5. Jadi 50% itu ekspektasinya bahwa dalam 30 menit pertama akan terjual 2 sampai 3 produk. Nah, ini adalah rumus ketiga berkaitan dengan rumus penjumlahan. Jadi ketika ada satu event dan event tersebut merupakan penjumlahan dari beberapa ekspektasi, ya maka kita menjumlahkan ekspektasi-ekspektasi yang ada untuk kemudian memunculkan berapa probabilitasnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke rumus yang keempat. Ya, ini juga sama ya. Contoh ya, ini adalah suatu investasi ya di bidang real estate yang mana investasi tersebut ya menghasilkan 4 return ekspektasi. Ya, investasi tersebut menghasilkan 4 ekspektasi penghasilan atau expected return. Expected return yang pertama apa? Minus 100.000 US dollar. Artinya dia investasinya rugi, gagal. Ekspektasi yang kedua, dia menghasilkan 0 US dollar atau ya rugi juga sebenarnya 0 US dollar gitu ya. Dengan probabilitas 20%. Ekspektasi yang ketiga adalah dia untung 20.000 US dollar. Sedangkan ekspektasi yang keempat adalah dia untung 500.000 US dollar dengan probabilitas 0,20 atau 20% probabilitasnya. Nah, sekarang ditanya, pertanyaannya adalah what is the probability of making at least 20.000? Jadi paling dikit 20.000. At least 20.000. Maka kita tarik garis di sini dan kita jumlahkan probabilitas dari ekspektasi 20.000 dan ekspektasi 500.000. Nah, di sini hasilnya berapa? 0,50 ditambah 0,20 sama dengan 0,70. Maka probabilitas bahwa investasi tersebut akan menghasilkan paling tidak 20.000 US dollar adalah sebesar 0,770. Ya, gitu. Nah, ini adalah rumus penjumlahan. Nah, ini juga bisa kita membuat complement rule. Ya, complement rule itu ya adalah kebalikan dari penjumlahan. Jadi misalnya gini, the probability of the complement of an event is 1 minus the probability of an event. Jadi kalau kita mendapati pertanyaan bahwa dia itu merupakan komplement, komplement itu adalah kebalikan dari suatu event, maka probabilitasnya itu adalah 1 minus kejadiannya. Ya. Contoh misalnya ya, an inspector check 7 product to see if they are defective. The possible number of defect and their probabilities are given. Jadi ada satu inspektor, dia mengambil 7 produk untuk melakukan inspeksi apakah produk tersebut memiliki kecacatan atau tidak. Nah, ini adalah probabilitasnya. Jadi ada 0 defect, artinya tidak ada cacat. 1 produk cacat, 2 produk cacat, sampai 7 produk cacat. Nah, sekarang, what is the probability of 1 or more defect? Maka berapa probabilitas dari adanya cacat barang untuk 1 atau lebih produk? Ya, maka ditarik garis dulu. Nah, di sini 1-nya kan
1 lebih besar daripada 7, ya. Nah, sebenarnya ini kita bisa menjumlahkan probability 1, probability 2, probability 3 sampai probability 7 dan nanti akan menghasilkan 0,97. Atau kita bisa pakai rumus komplement. Rumus komplementnya apa? Rumus komplementnya adalah probabilitas satu atau lebih produk itu merupakan komplement dari 0 atau dari tidak adanya defect. Maka kita bisa menggunakan rumus 1 dikurangi probability 0 ya untuk melihat berapa probabilitas dari adanya defect untuk 1 sampai lebih produk. Ya. Maka dengan sederhana saja 1 di sini dikurangi 0,03 sama dengan 0,97. Hasilnya sama, 0,97 di bawah dan 0,97 di atas. Kalau yang atas tadi menggunakan penjumlahan, jadi karena ditanya what is probability of one or more defect, gitu ya, maka kita menambahkan 1, 2, 3, 4, sampai 7. Nah, dalam rumus komplement, kita bisa menggunakan 1 dikurangi event komplementernya, sehingga nanti memunculkan probabilitas dari kejadian yang diminta. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke rumus yang keempat. Monggo kalau ada yang bertanya. Insya Allah gampang ya. Jadi tinggal nambahkan gitu aja. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar peraturan yang keempat atau rumus yang keempat. Rumus yang keempat ini berbicara berkaitan dengan addition rule for any two events, yang mana keywordnya itu adalah or atau mixed addition. Jadi yang kita cari itu adalah probabilitas yang ada di tengah ini. Ya, probabilitas yang ada di tengah ini. Jadi kalau kita punya satu kejadian dan kita punya kejadian yang lain, tetapi ada kesinambungan, ada simultaneously happen gitu ya. Kejadian yang secara simultan bersinggungan antara E1 dan E2. Nah, ini kita perlu menggunakan rumus probability expected event atau probability event 1 or event 2. Di mana or di sini itu artinya adalah penjumlahan. Yang kita cari itu adalah ini. Sebenarnya yang kita cari itu adalah kalau digambarkan dalam diagram Venn ini, yang kita cari itu adalah probabilitas yang di tengah ini. Ya, berapa sih probabilitas yang ada di tengah ini? Ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ketika kita mendapati pertanyaan probability event 1 or event 2, maka yang harus kita lakukan adalah kita menjumlahkan probabilitas event 1 ditambah probabilitas event 2 dikurangi probabilitas terjadinya event 1 dan 2. Jadi dikurangi probabilitas yang ada di sini. Jadi ketika ada pertanyaan berapa sih probabilitas terjadinya event 1 or event 2 atau event 2, maka kita menghitungnya, kita jumlahkan dulu antara event 1 ditambah event 2 dikurangi kesinambungan ini. Dikurangi interaksi antara event 1 dan event 2. Ya. Nah, ini ada contoh ya, supaya tidak bingung. Ya. Nah, ini kan ada ada satu deck of card ya, deck of card jumlahnya itu adalah 52 ya. Jadi kalau kita main kartu itu kan ada 52 kartu.
warnanya ada dua. Warnanya ada dua, yaitu hitam dan merah. Kemudian tipenya ada dua. Ada ace, ada non-ace. Ya, ace itu adalah kartu as yang nilainya 1 itu loh. Ya, kartu as. Ya, jadi yang 1 ace. Nah, itu kan ada dua ya di masing-masing warna. Nah, maka di sini ditanya, what is the probability of red or ace? Ya, jadi berapa probabilitasnya kalau kita ini akan mendapati kartu merah atau kartu ace? Ya, nah apa yang harus kita lakukan? Maka dalam hal ketika kita ditanya probabilitas dapatnya kartu yang akan kita dapati itu adalah kartu warna merah dan atau dia itu ace, ya. Jadi what is the probability that the card will be red or ace? Nah, maka apa yang kita lakukan? Kita menghitung dulu probability yang merah ditambah probability yang ace dikurangi probability ace and red. Nah, ini adalah tabel yang memudahkan kita untuk melakukan penghitungan. Jadi kalau kartu as itu ada dua, ya, warnanya merah, dua warnanya hitam, sedangkan lainnya selain itu adalah non ace, ya, bukan kartu as. Dan itu ada 24 di warna merah, 24 di warna hitam, gitu ya. Nah, masing-masing 26 dan totalnya adalah 52. Nah, di sini probability bahwa kartu itu berwarna merah adalah 24 ditambah 2, ya, 26 banding 52. Sedangkan probability kartu itu adalah ace, itu adalah 4. 2 merah tambah 2 hitam dibagi 52. Dikurangi, nah ini ingat, dikurangi 2, yaitu probability red and ace, ya, itu 2. Nah, di sini kan 2 dibagi 52. Maka sama dengan 28 bagi 52 sama dengan 7/13. Paham ya? Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah what is the probability of X or Y? X or Y berarti rumusnya harus kayak gini. Ya, kita menghitung dulu probability X ditambah probability Y dikurangi probability X and Y. Nah, ini untuk menghitung ketika kita mendapatkan pertanyaan apa? Pertanyaan bahwa kita mendapati OR. Ya, keywordnya adalah probability OR. Ya, jadi probability red or ace. Berarti kan kita ngitung dulu red-nya berapa, ace-nya berapa, dikurangi probability red and ace. Oke, dari sini ada pertanyaan untuk rule nomor 4 sebelum kita lanjut ke rule nomor 5. Monggo kalau ada pertanyaan. Nah, itu tadi adalah event di mana, ya, nomor 4 ini adalah event di mana eventnya itu tidak independen, ya. Maksudnya dalam artian ada ketersinambungan, ada integrasi di sini. Nah, sekarang kita akan belajar ketika eventnya itu mutually eksklusif. Mutually eksklusif itu artinya apa? Mutually eksklusif itu artinya dua event tersebut tidak dapat terjadi di waktu yang bersamaan. Jadi dia saling independen, tidak bisa terjadi, ya, secara simultaneously, secara bersamaan. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, event 1 sendiri, event 2 sendiri, tidak ada penggabungnya, tidak ada aspek yang mengintegrasinya, maka cara menghitungnya adalah probability
event 1 or event 2 sama dengan probability event 1 ditambah probability event 2. Ya, jadi kita pakai rumus ini. Ini terjadi ketika tidak ada event yang mutually eksklusif. Ya. Jadi kita cuma menambahkan saja probability 1 ditambah probability 2. Contoh, ya, misalnya ini ada retail, ya, retail clothing store has 3 style of work boots. Nah, ini berkaitan dengan sepatu. Currently, they have 6 pairs of style A. Jadi untuk style A mereka punya 6 pasang. Untuk style B mereka punya 12 pasang. Untuk style C mereka punya 2 pasang. Kalau misalnya ya manajer dari toko tersebut randomly picks one pair to put on display. Jadi dia secara random ya mengambil untuk ditaruh di display, maka pertanyaan gini, what is the probability that boot is style A or C? Maka berapa probabilitasnya bahwa sepatu tersebut adalah style A atau style C? Style A atau style C. Nah, dalam hal ini karena masing-masing boot itu tidak mutually eksklusif, masing-masing boot itu adalah mutually eksklusif, artinya dia tidak mungkin terjadi secara bersamaan stylenya, maka kita tidak perlu mengurangi, hanya cukup menambahkan saja. Nah, di sini kan kelihatan nih ya, bahwa style A itu 6:20, 30%. Style B 12:20, dan style C 2:20. Nah, ketika ditanya, what is the probability that style A or style C will be chosen? Kalau kita ada manajer satu orang, dia ingin mengambil satu style ya untuk ditaruh di display, berapa probabilitasnya bahwa sepatu itu akan menjadi style A atau style C? Ya, jawabannya adalah kita menjumlahkan probabilitas E dan probabilitas C. Maka di sini 30 ditambah 10 sama dengan 40%. Ya, ini adalah dua event atau beberapa event yang mana mereka ini mutually eksklusif. Tidak bisa terjadi secara bersamaan. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah peraturan nomor 5. Jadi kalau peraturan nomor 4 tadi, bedanya ini ada pengurangnya, yaitu ketika mereka ada integrasi di sini. Ya, ada it can happen simultaneously. Mereka bisa terjadi dalam waktu yang sama. Ya, makanya kita punya probabilitas E1 dan E2. Dan kalau kita punya probabilitas E1 dan E2, kita kurangi. Nah, ini di peraturan keempat. Namun di peraturan yang nomor 5, ketika dia itu mutually eksklusif, maka ya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak mengurangi kejadian yang bersamaan tadi, ya, karena masing-masing independen. Dia mutually eksklusif. Dia terjadi secara independen. Kejadian satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Ya, maka penghitungannya seperti ini, tanpa ada pengurangan. Oke, baik. Dari sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke rumus yang ke-6. Ada 8 rumusnya. Ayo monggo kalau ada yang bertanya. Oh, ada 9. Ya. Ada 9 rumusnya. Nah, kita masih yang ke-6. Ya. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang adalah kita belajar probabilitas dengan kondisi, ya. Dengan kondisi tertentu. Artinya apa sih dengan kondisi itu? Artinya terjadinya event 1
itu dengan kondisi kejadian event yang lain. Artinya, event 1 bisa terjadi ketika event yang lain itu terjadi. Event A, ya, jadi apa sih probabilitas kondisi itu? Probabilitas kondisi itu adalah satu probabilitas yang mana an event will occur, jadi suatu kejadian itu akan terjadi, given that some other event has already happened. Di mana kejadian yang lain itu sudah terjadi. Misalnya, saya hanya mau pergi ke kampus ketika saya sudah mandi. Berarti kejadian saya pergi ke kampus itu harus didahului dengan saya mandi dulu. Gitu ya. Saya hanya akan pergi ke kampus ketika sudah makan. Ya. Itu kondisi. Jadi saya hanya mau pergi ke kampus ketika saya sudah sarapan pagi, sudah makan pagi. Nah, itu kita sebut dengan kondisi. Ya, jadi probability conditional probability atau probabilitas kondisional. Ya. Nah, itu ngitungnya gimana, Pak? Dan tandanya apa? Ya, tandanya adalah garis seperti ini, lurus tengah gini. Nah, ini bacanya gimana? Ini adalah probabilitas terjadinya event 1 ketika event 2 telah terjadi. Ya, the probability of E1 given that E2 has already happened. Nah, ketika kita memiliki kondisional atau suatu kondisi yang harus ini, maka menghitungnya adalah probabilitas E1 dan E2 dibagi dengan probabilitas E2 dan syaratnya probabilitas E2 itu harus lebih besar daripada 0. Ya, paham ya? Lagi, probability E1 given that E2 happen atau probabilitas terjadinya kejadian 1 dengan syarat atau dengan kondisi kejadian 2 sudah terlaksana, itu gimana ngitungnya? Sama dengan ya probabilitas I1 dan I2 dibagi dengan probabilitas I2. Dan probabilitas I2-nya harus lebih besar daripada 0. Nah, masih ingat? Oh, tadi contohnya kartu ya. Sekarang misalnya kita punya contoh ya suatu mobil. Nah, ini adalah penjualan dari mobil bekas. Ya. Pertama, 70% dari mobil bekas itu memiliki AC. Dan 40% dari mobil bekas yang ada itu memiliki CD player. Ya. Dan 20% dari mobil yang ada itu memiliki AC dan memiliki CD player. Ya. Maka berapa probabilitas dari terjualnya mobil yang memiliki CD player dan dia juga memiliki AC? Nah, seperti itu. Sebentar ya. Nah, baik, saya kembali ya. Jadi ini adalah probabilitas kondisi di mana kita disuruh untuk menghitung berapa probabilitas dari terjualnya satu CD, ya, satu CD, di mana CD tersebut bukan CD, sorry. Jadi berapa probabilitas dari terjualnya mobil yang mana dia punya CD dan AC. Ya, dia punya CD dan AC. Ya, dia punya CD dengan syarat kondisi AC. Maka kita bisa misalnya
ya kita bisa menggunakan tabel ini, ya. Jadi tabel ini sebenarnya gampang ngitungnya karena kita sudah diberitahu probabilitas yang punya AC itu 70%, 0,7 ya. Probabilitas yang punya CD itu 40%. Nah, ini 40%. Ya. Nah, sekarang yang punya CD dan AC bareng-bareng itu 20%. Ya kan? Nah, maka rumusnya adalah probabilitas CD dan AC dibagi dengan probabilitas AC. Maka 0,2 dibagi 0,7 sama dengan 0,2857. Jadi, di sini probabilitas dari penjualan mobil bekas yang punya CD dengan syarat dia punya AC adalah 0,2857%. 25,27%, 28,57% atau 0,2857. Sebenarnya ini gampang kok. Jadi kita harus melihat rumusnya. Rumusnya dihafalkan ya. Rumusnya dihafalkan, nanti besok tidak ada lembar rumus. Jadi kalian harus menghafal rumusnya. Oke. Jadi seperti itu. Eh, baik, dari sini ada pertanyaan tentang kondisional. Monggo kalau ada yang ingin bertanya tentang kondisi, ya. Saya kasih contoh lain ya. Misalnya ini ada 500 pekerja. Ya, 500 pekerja ini 300 dari 500 pekerja ini mereka memiliki ijazah sarjana. Ya, asumsikan bahwa kita mengambil dua pekerja secara random untuk kita select ya to receive a front row parking space. What is the probability that the second person selected has a college degree, given that the first person selected also has a college degree? Ya. Nah, maka kita buat seperti ini. Event C1 adalah first person has college degree. Jadi 300 ya. Ya, ini adalah 300 per 500. Jadi di sini adalah 300 ya. 300 per berapa? Per 500 ya. Sedangkan eh, kalau event yang kedua, second person selected has a college degree ya. Second person collected has a college degree itu artinya berapa? 299 karena sudah dikurangi 1 C2-nya ya. Ya, jadi tinggal 299. Maka hasilnya adalah ya 299 yang mana dia itu adalah apa namanya? Dia itu eh, 299 karena ketika C1 itu terjadi dari 300 kan berkurang menjadi 299 dibagi dengan 499 yaitu keseluruhan jumlah pegawai dikurangi dengan 1. Nah, hasilnya adalah 0,599 atau hampir 60%. Jadi, probabilitas ketika orang kedua yang akan diberikan parking itu juga memiliki college degree atau ijazah sarjana itu berkisar sekitar 60%. Oke, nah ini kondisional namanya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke 7? Ya. Kalau peraturan yang ke-6 tadi itu kan kondisional ya, di mana ada syaratnya ya. Event tadi saling berkaitan. Kalau di event rule yang ke-7 itu adalah probabilitas kondisional
tapi if eventnya tidak saling berkaitan atau dia independen. Ya, maka ketika kita memiliki event yang independen, ya, jadi ketika kita apa namanya punya kejadian yang masing-masing kejadiannya adalah independen, ketika kita cari ya kondisionalnya, ya, maka ya the conditional probability of one event occurring given a second independent event has already occurred is simply the probability of the first event occurring. Jadi kalau misalnya kita punya probabilitas seperti ini, berapa probabilitas E1 ya ketika E2 itu terjadi, maka dan ini adalah sama-sama independennya, ya maka kita tulis di sini adalah probability dari event yang pertama. Jadi nggak perlu kita membagi seperti yang di awal, ya langsung kita cari saja probability dari event yang pertama itu berapa. Ya, nah, seperti itu. Contoh misalnya, ini ada conditional probability di mana ini ada data terkait dengan ya yang pertama adalah gender, apakah dia laki-laki atau perempuan, dan yang kedua adalah lama dia bekerja. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang hal seperti ini adalah dua event yang independen. Jadi dia tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Gender itu hal sendiri, lama bekerja itu juga hal sendiri, ya. Bisa saja yang laki-laki karena dia lebih tua gitu ya, ketika mendaftar di perusahaan bekerja lebih sebentar daripada yang perempuan yang mungkin sudah lama bekerja lebih dulu di perusahaan. Atau sebaliknya, bisa saja perempuan karena dia baru mendaftar di perusahaan tersebut akhirnya bekerja lebih sebentar, lebih pendek daripada laki-laki yang mungkin lebih dulu mendaftar. Jadi sebenarnya tidak ada pengaruh, tidak ada keterkaitan antara gender dan lama dia bekerja. Maka ketika kita mengetahui bahwa dua event ini adalah independen, ya rumusnya apa? Kalau kita punya probabilities kondisional dan eventnya adalah independen, tidak saling berkaitan, maka probabilitas dari kondisional tersebut kembali ke probabilitas dari event yang pertama. Jadi ketika kita punya probabilitas seperti ini, berapa probabilitas dari male ya yang mana dia diharuskan bekerja selama 1 hingga 3 years, 1 or 3 years. Itu sama dengan probability of male. Ya, probability of male di sini berapa? 50 dibagi 200, maka 0,25 atau 1/4. Nah, ini hasilnya. Atau kalau misalnya kita mau ini, ya, kita mau menghitung dengan cara yang lebih panjang, ya bisa saja kita menggunakan rumus yang nomor 6 tadi, ya. Probability male and 1 or 3 years berarti kan 10 ya banding 200 dibagi dengan probability 1 or 3 years berarti 40 dibagi 200. 10 dibagi 40 sama dengan 0,25. Artinya 0,25 ya di sini juga 0,25 sama. Ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat keduanya harus independen. Tapi kalau berkaitan kayak tadi beli mobil ada AC dan ada CD player itu kan saling berkaitan kan. Karena memang ada mobil yang punya keduanya. Nah, itu baru kita menggunakan rumus nomor 6. Tapi kalau dua-duanya independen, kita bisa menggunakan rumus nomor 7, walaupun kita juga bisa menggunakan rumus nomor 6. Ya, seperti itu. Baik, di sini ada pertanyaan. Monggo, kalau ada pertanyaan.
ya. Belum kita ke multiplication atau perkalian. Baik, ini rumus yang ke-8 ya, sebelum terakhir. Nah, rumus ke-8 itu berbunyi ketika kita memiliki event 1 dan event 2, dan ketika kita ingin mencari probabilitas dari event 1 dan 2, nah ini bukan atau ya. Kalau yang rumus nomor 4 tadi kan atau, ya, atau rumus nomor 5 tadi kan kita pakai or, atau. Tapi kalau ini kita tidak menggunakan kata atau, tapi kita menggunakan kata and atau dan. Ya. Jadi probabilitas event 1 dan 2. Ya, event 1 dan 2. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ketika if we do not know the joint relative frequencies, the multiplication rule for two events can be used. Jadi ketika kita tidak ada, tadi kan ada joint relative frekuensinya ya. Tapi ketika kita tidak memiliki itu, maka kita harus menggunakan rumus perkalian ini. Ya. Nah, contoh misalnya, ini ada butik yang memiliki 20 kamar. Small boutique hotel has 20 room. 5 room are suites with living room and bedroom, while other 15 are traditional hotel room. Jadi 5 dari 20 itu adalah suite, kamar suite ya. Sedangkan 15-nya adalah kamar tradisional. Pertanyaannya, what is the probability that the first two room booked during the week of October are both suite if the bookings are assumed to be random? Ya. Jadi probability dua event S1 dan S2 itu sama-sama sama-sama suite. Ya. Nah, maka kita menggunakan rumus seperti ini, di mana probability S1 itu adalah 5/20 dikalikan probability S2 given S1. Nah, ini setelah dikurangi daripada kejadian pertama, yaitu 4/19. Nah, ini kalau dikalikan, maka kita akan mendapati 0,053 atau 5,3%. Ya, ini ketika apa? Ketika kita tidak melihat adanya keterkaitan antara event 1 dan event 2. Jadi sama-sama independen. Nah, baru kita menggunakan rumus multiplication. Oke. Nah, ini juga ada ya, apa namanya, seperti ini, ya. Vehicle use one of two fuel. Ada suatu kendaraan dia menggunakan dua macam bahan bakar. Yang pertama gasolin, bensin, yang kedua diesel. The type of vehicles are trucks, cars, and SUV. Jadi ada 3 bentuk kendaraannya. Ada truk, ada mobil, dan SUV. Assume that the following events and probabilities are given. Nah, diasumsikan bahwa data ini merupakan apa? Data ini merupakan probabilities ya, atau probabilitas dari masing-masing event. Nah, kita disuruh nyari ya, disuruh nyari ketika probability event 1 and event 3 gitu ya. Probability event 1 dan event 4, probability event 1 dan event 5, probability event 2 dan event 3, dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya gampang ya. Yang pertama kita harus mengikuti rumus nomor 8, yaitu mengalihkan ya antara event ini dengan ininya, dengan keterkaitannya dengan yang lain. Ya, seperti itu. Contoh misalnya. Nah, ini juga bisa digambarkan ya, seperti ini. Ada dua macam
dua macam jenis bahan bakar dan 3 macam kendaraan, ya, maka untuk mencari probabilitiesnya tinggal dikalikan saja. Ya, ini untuk mempermudah ya, untuk mempermudah. Nah, ini adalah probabilitasnya. Jadi probabilitas gasolin dan truk, ya, gas ya atau bensin dan truk itu adalah 16%. Probabilitas gasolin dan car itu adalah 40%. Probabilitas gasolin dan SUV itu adalah 0,24%. Gitu ya. Probabilitas diesel dan truk itu adalah 12%. Jadi kita bisa menggunakan ya metode seperti ini untuk mempermudah pengerjaan. Ya. Nah, ini ketika kita tidak memiliki join relatif frekuensinya, maka ketika kita memiliki dua event, nah, maka menghitungnya seperti ini. Terakhir, yang rule nomor 9 adalah ketika event tersebut benar-benar independen, dia tidak saling berkaitan, ya, the joint probability of two independent event is simply the production of the probability of two event. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa ketika event itu independen, ya, maka probabilitas event 1 dan event 2 merupakan pengalian dari probabilitas event 1 dikalikan probabilitas event 2. Ya. Nah, contoh soalnya ya seperti ini, misalnya ada 3 major airlines that serve the airport. Jadi di dalam satu airport itu ada 3 maskapai penerbangan. Ya, yang pertama, suppose that 60% of passenger fly with United Airlines. Jadi 60% itu United Airlines, 30% itu Delta, dan 10% itu Southwest. Ya, suppose that 70% of the flyers are flying for pleasure and 30 fly for business. Ya, assuming type of trip and the United Airlines use are independent. Jadi ada tulisannya independent di sini, berarti kita bisa asumsikan bahwa kedua data ini, baik data maskapai penerbangan maupun tujuan dia terbang, itu merupakan event yang independen. So what is the probability that a flyer use United and is business traveler? Ya, kita tinggal mengalihkan yang pakai United berapa? 60 dikalikan yang terbang untuk tujuan bisnis, yaitu 30. Berarti 60% dikalikan 30% sama dengan 18%. Ya, ini untuk ketika event itu adalah event yang independen. Ya, event independen. Baik, mungkin dari sini ada pertanyaan sebelum saya cukupkan ya. Jadi saya mohon adik-adik belajar ya, rule 1 sampai rule 9 ya, dan menghafal rumusnya. Rumusnya dihafal. Kemudian coba kalian latihan pertanyaan, latihan soal dari PPT tersebut aja. Jadi dihafalkan, oh kalau misalnya event independen itu contoh soalnya seperti ini. Oh kalau event itu ada kaitannya, contoh soalnya seperti ini, jawabnya seperti ini. Nah, itu harus dihafalkan. Ya, harus dihafalkan supaya nanti adik-adik bisa melakukan UTS dengan baik. Baik, sampai sini ada pertanyaan?